Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi Laragonya. Kita akan jalankan seperti ini. Dan kita akan buka localhostnya. Oke, udah terbuka juga ya. Kita buka terminalnya. Sekarang kita akan buka juga folder latihan kita. Kita akan masuk ke directory page tutorial. Oke, kemudian kita akan cek. Kita akan ke directory 09 ya. Oke, kita akan clear screen. Kita akan buka code insidernya seperti ini. Oke, ini sudah terbuka ya. Nah, kita akan mulai untuk advance array. Kita akan buka materinya. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas terkait dengan array juga ya. Yang pertama terkait dengan array map. Array map adalah sebuah fungsi bawaan di PHP yang membantu untuk memodifikasi semua elemen satu atau lebih array sesuai dengan kondisi yang ditentukan oleh pengguna dengan mudah. Fungsi ini mengirimkan setiap elemen array ke sebuah fungsi yang dibuat oleh pengguna dan mengembalikan sebuah array dengan nilai-nilai baru yang dimodifikasi oleh fungsi tersebut. Anda dapat memberikan satu array atau lebih ke fungsi ini. Jumlah parameter yang diterima oleh fungsi yang dibuat oleh pengguna harus sesuai dengan jumlah array yang diberikan ke array map. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita memiliki sebuah fungsi untuk membuat kuadrat dari variabel n. Nah, di sini kita operasikan variabel n dikali dengan dirinya sendiri ya. Nah, contohnya kita memiliki array di sini namanya $a. Nah, di sini kita lakukan array map. Nah, fungsinya kita ambil dari sini yaitu kuadrat dengan array adalah $a. Nanti maka yang dihasilkan di sini adalah sudah hasil dari kuadrat ini ya, 1 dikali 1, 2 dikali 2, 3 dikali 3 dan seterusnya. Nah, kita akan coba contohkan ya. Kita akan buat file di sini contoh.php. Kita akan buka tag PHP-nya. Nah, kita akan buat contoh seperti yang tadi ya di materi kita. Kita akan buat sebuah function. Kita buat function kuadrat. Kita gunakan $n juga ya. Kita buka seperti ini. Kita akan returnkan hasil dari pengkalian $n dikali dengan $n atau dikali dengan dirinya sendiri ya. Nah, kemudian di sini kita akan buat sebuah $a. Nah, $a ini kita akan buat sebuah array isinya 1 2 3 4 5. Nah, kemudian kita akan buat variabel untuk menampung hasil dari array map-nya. Nah, array map ini yang kita akan gunakan ini ya, kuadrat kita masuk ke sini. Kemudian $a kita ambil dari sini untuk operasinya. Nah, sekarang kita akan coba untuk cetak ya. Kita akan echo, kita akan buka free, kemudian kita akan print b dan kita akan buka lagi free-nya dan kita akan buat di sini br ya. Br seperti ini. Kita save. Nah, sekarang kita akan coba buka ya. Kita buka PHP tutorial, kita masuk ke 09. Ini ada contoh, lihat ya. 14916. Nah, angka sebelumnya yang kita miliki 12345. Tapi setelah kita operasikan kuadrat, maka hasilnya sudah sesuai ya. Seperti ini. Ini contoh kita menggunakan array map lah. Jadi kita tidak perlu melakukan di luar array, tapi dengan array map kita masukkan fungsinya, maka array ini sudah dioperasikan sesuai dengan fungsi yang kita buat. Oke, itu contohnya ya. Nah, kita juga bisa menggunakan array map untuk objek. Nah, misalkan kita akan coba contoh untuk membuat objeknya ya. Kita akan buat kelas, karena objek itu selalu ya kita buat dari kelas. Kita akan buat namanya user. Kita akan buat public $id. Nah, terkait dengan visibilitas ini nanti kita
pelajari di video selanjutnya ya. Ini untuk materi pengenalan saja. Ini public juga, misalkan kita gunakan variabelnya username, kemudian kita buat lagi public misalkan email seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita akan buat construct-nya ya. Function construct itu kita bikin public dulu ya. Bikin public. Nah, kita tinggal ambil public function construct, kita akan ambil ID. Ini kita akan gunakan spesifik tipe data ya. Kita akan gunakan integer. Kemudian ini kita gunakan string. Kemudian ini juga kita gunakan string ya, seperti ini. Kita tinggal kurung berawal buka. Nah, di sini tinggal kita ambil seperti ini. This ID kita ambil dari variabel ID yang dari sini ya. Kemudian this username yang ada di sini kita akan ambil dari username yang dari parameter. Oke, ini contohnya. Nah, sekarang kita akan buat untuk array-nya ya. Nah, di sini saya akan buat users. Ini adalah sebuah array seperti ini ya. Nah, dalamnya kita akan buat dari new user. Nah, kita buat objeknya ya. Misalkan ID-nya 1. Kemudian kita buat admin misalkan ya. Seperti ini kita akan buat new user. Misalkan ini ya, kita buat lagi new user misalkan kita buat di sini guys, kita buat 3 aja seperti ini ya. Kita tutup titik komanya di sini. Nah, di sini kita buat ambil namanya username. Nah, username ini kita akan ambil menggunakan array map. Kita akan array map. Sini kita menggunakan anonim ya. Kita akan gunakan fn mapnya ya. Kita buat ke bawah aja supaya lebih terlihat ya. Kita akan gunakan fn yang akan kita masukkan di sini. Nanti keluarannya adalah variabel user. Kita gunakan arrow function. Nah, kita akan ambil user dari username. Kita akan returnkan users seperti ini ya. Jadi kita akan lakukan array map. Fungsi mappingnya ini menggunakan fungsi anonim user keluarannya ya, di mana user ini adalah ngambil dari user.username. Arraynya adalah user ya, dari yang atas ini. Maka nanti harusnya kita mendapatkan admin, user sama guest ya. Ya, di sini kita akan gunakan gunakan kita username, kita beri lagi, kita tambahkan br, kita save, kita refresh. Lihat kita mendapatkannya ya, admin, user sama guest yang kita dapat dari objek kita ya, dari sini. Nah, kita dengan cara menggunakan fungsi anonim ini dan arrow function seperti ini. Oke, ini contoh kita menggunakan objek. Nah, kita juga bisa menggunakan static method ya. Nah, misalkan kita bikin sebuah kelas lagi. Nah, kita sengaja ya saya sering menggunakan objek karena ke depan kita akan sering akan semakin banyak menggunakan objek supaya teman-teman terbiasa ya. Square misalkan ya, kita akan buat square. Kita akan buat public. Kita akan buat static method, tandanya kita mau menggunakan public, static, kemudian function. Nah, di sini saya membuat area misalkan ya. Area ini kita gunakan $length. Kita akan gunakan length, kemudian kita akan returnkan length dikali dengan length ya. Jadi ini untuk square itu kan persegi, jadi kita kalikan. Nah, sekarang kita akan buat sebuah arraynya dulu. Kita akan buat dari sebuah array, misalkan saya buat 10, 20, dan 30 seperti ini ya.
Nah, kemudian dari sini kita akan buat areas. Area ini kita gunakan array map, square. Nah, kita gunakan ketik ya sini. Nah, supaya tidak error. Kita gunakan square area. Nah, tandanya kita menggunakan static bisa langsung dipanggil ya. Objeknya kita langsung panggil square, kemudian functionnya kita langsung panggil tanpa harus membuat objeknya dulu. Kelasnya ya maksudnya. Oke, kita akan print free-nya, kemudian square-nya kita akan cetak. Kemudian kita cetak lagi free-nya. Kita definisikan BR-nya lagi. Oke. Kita refresh. Nah, lihat kita mendapatkannya ya. Square-nya dikalikan ini ya, length dikali dengan length dikali dengan length. Kita square-nya 10. Oh, ini salah 10,2. Kita koma ya. Kalau koma ini jadinya harus jadi 3 ya. Nah, supaya lebih jelas nih. 100, 400, 900 karena perkaliannya ya. 10 kali 10 100, 20 kali 20 400, 30 kali 30 900. Oke, ini kita menggunakan static function ya. Oke, itu terkait dengan array map ya. Kita sudah contohkan. Nah, terkait dengan array juga di function selanjutnya yaitu array filter. Array filter adalah sebuah fungsi bawaan di PHP yang memungkinkan kita untuk menyaring elemen-elemen dari sebuah array menggunakan sebuah fungsi callback. Fungsi ini mengulangi setiap nilai dalam array dan mengirimkannya ke fungsi callback-nya. Jika fungsi callback mengembalikan nilai true, nah nilai saat ini dari array dimasukkan ke dalam array hasil. Contoh seperti ini. Misalkan kita memiliki fungsi namanya ganjil. Kemudian di sini ada variabel. Nah, di dalamnya ini ada kita lakukan pengecekan. Nah, kalau misalkan dia ganjil, dia akan returnkan. Nah, maka di sini akan menghasilkan array baru ya. Ini arraynya 1 2 3 4 5. Maka ketika kita operasikan ganjil, di sini dia akan mengecek semua array A ini. Maka dia akan bandingkan 1 ini ganjil tidak, 2 ini ganjil tidak, dan seterusnya. Jika dia menemukan true, maka dia akan masukkan ke variabel B. Kalau misalkan false, dia akan skip. Oke, kita akan buat di sini ya. Namanya tadi array filter. Array filter. Oke. Nah, di sini misalkan saya buat sebuah fungsi yang sama ya dengan yang tadi. Kita akan buat sebuah function. Nah, function ini namanya ganjil. Kita akan mencari bilangan ganjil. Kita akan buat sebuah variabel var. Nah, di sini kita akan returnkan. Nah, untuk mencari bilangan ganjil teman-teman bisa menggunakan mode seperti ini ataupun kalau mau cepat kita gunakan var, kemudian kita gunakan simbol n, kemudian 1 titik koma seperti ini ya. Ganjil var ini function returnnya salah saya ini. Return. Nah, ini baru ya. Saya salah nulis returnnya. Oke, ini. Kemudian di sini kita akan buat $A. Kita akan buat sebuah array. Kita jangan usah banyak-banyak. 1, 2, 3, 4, 5 aja ya. Ini sampai 10 nih rekomendasinya. Oke, kita akan buat untuk variabel B yang menampung. Kita akan gunakan array filter dari A dan fungsi untuk pengecekannya adalah ganjil di sini ya. Nah, di sini kita akan buat sebuah free lagi. Kita akan cetak, kita buat free, kita buat BR lagi. Kita save. Sekarang kita akan lihat. 1, 3, 5. Berhasil ya. Kita mengambil bilangan ganjil. Kita melakukan filter di sini. Oke, itu kita menggunakan fungsi ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk bilangan genap ya. Tadi kan ganjil. Nah, biar kita akan gunakan objek ODD misalkan ya. Kita akan gunakan public function is ODD genap.
Nah, ini akan kita ambil dari numerik, misalkannya kita ambil variabel num. Nih, kemudian num ini kita akan return kan $num yang akan kita operasikan dengan modulus 2. Kita sama dengan satu string ya. Kita gunakan operasinya string. Oke, di sini kita akan tambahkan sebuah array namanya numbers misalkan ya. Kita akan ambil sampai 5. Sini kita akan buat sebuah variabel odd numbers sama dengan, nah kita akan gunakan array filter. Nah filternya kita akan ambil untuk ininya number, kemudian untuk operasinya kita akan menggunakan array dari odd-nya. Kita gunakan simbol array seperti ini. Kemudian kita akan buat new. Kita akan buat objeknya dulu ya. Kita buat new odd. Oke, seperti ini. Nah, nanti ininya adalah is odd fungsinya ya. Kita tutup. Sekarang kita akan echo free, kita akan cetak lagi dan kita BR. Kita save. Sekarang kita refresh. Nah, ini salah ya, harusnya ini tidak sama dengan, sama sih, sama ya ODD. Kalau misalkan ini teman-teman mau menggunakan operasi tidak sama dengan, tinggal ubah di sini aja. Jadi maka hasilnya adalah genap. Tuh, 2 dan 4. Jadi tergantung operasi yang di sini ya. Ditentukan saja mau dia ganjil ataupun genap. Berarti kalau ganjil genap bisa dua-duanya, teman-teman tinggal ubah dari ini ya fungsinya, namanya supaya lebih general. Oke. Nah, kita juga bisa menggunakan bilangan, oh ini tadi bilangan ganjil ya. ODD kita gunakan bilangan genap sekarang. Nah, bilangan genap kita akan buat sebuah kelas positif. Ini bilangan positif data ya, genap bukan genap ya. Ini positif itu berarti bilangan yang tidak minus ya. Positif kita akan buat di sini sebuah public. Kita akan buat sebuah public ini, kita gunakan invoke ya. Kita akan gunakan invoke. Kita akan returnkan. Oh, ini kita kasih parameter ya. Kita kasih parameternya adalah numbers. Kita akan number, maka number. Kita akan returnkan number yang lebih besar dari 0. Karena kita akan mengambil bilangan positif ya. Kita akan save. Kelasnya seperti ini aja, sederhana ya. Misalkan kita buat di sini sebuah number $numbers, kita buat sebuah array dari -1 misalkan ya. Kemudian kita buat -2, kita buat misalkan 0, kemudian 1 2 3 dan seterusnya ya. Kita akan buat sebuah variabel positif. Kita akan gunakan array filter number new positif seperti ini ya. Oke, nah kita akan echo free, kemudian kita akan cetak, kita printnya tutup, kita buat BR lagi, kita save, kita refresh. Nah 1 2 3 ini positifnya ya, kita ngambil lebih besar dari 0, 1 2 3 berhasil ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi selanjutnya terkait dengan array reduce. Array reduce ini adalah sebuah fungsi bawaan di PHP yang digunakan untuk mengurangi elemen-elemen dari sebuah array menjadi sebuah nilai tunggal. Kalau misalkan kita di database kan kita bisa menggunakan sum ya. Ini juga hampir mirip, tapi ini operasi di array. Fungsi ini mengirimkan setiap nilai dalam array ke fungsi callback.
Kalau cara manualnya kan kita ekstrak menjadi sebuah perulangan, kemudian kita jumlahkan ya ketika melakukan perulangan. Tapi kita ada cara yang lebih cepat ya, kita bisa menggunakan array reduce ini. Jadi kita akan menghasilkan jumlah dari semua array yang ada di dalam sebuah array. Oke ya, ini contohnya misalkan kita memiliki fungsinya di sini jumlah, tergantung ya kita operasinya apa. Cuman ini akan menggabungkan semuanya. Misalkan kita operasinya V1 V2 berarti semuanya V1 V2 terus akan digabungkan. Tapi kalau misalkan di sini kali berarti ya perkalian seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Hampir mirip dengan yang tadi, hanya beda di operasi ininya saja dan makna dari sebuah fungsinya ya, yaitu untuk menggabungkan jadi satu. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya ya. Saya kasih judul dulu di sini namanya array reduce. Nah, misalkan saya mau buat sebuah function, kita akan buat function jumlah, yaitu kita akan buat v1, $v2 seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan returnkan v1 ditambah dengan v2. Oke, sini kita akan buat sebuah array-nya A, isinya kita buat 10, 20, 30, 3 aja ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat variabel B untuk menampung dari array. Kita akan reduce A dengan fungsinya adalah jumlah, dan kita akan tambahkan parameternya 0 ya. Lihat sini, teman-teman bisa lihat ya, inisial tinggal dibaca aja ini fungsinya. Jadi ketika kita bagusnya menggunakan ini plugin yang atau extension, jadi kita bisa mendapatkan informasi ketika kita menambahkan parameter, ini ada keterangannya, kita jadi lebih mudah untuk memahaminya ya. Nah, di sini kita tinggal beri lagi, kemudian kita akan cetak ya. Oke, ini kita akan refresh lagi. Nah, kita mendapatkan 60 ya. 60 dari mana? 10 tambah 20 jadi 30, 30 tambah 30 jadinya 60 ya. Nah, ini jadi hasil dari penjumlahan. Kalau misalkan di sini kita ubah dengan kali, ya ini akan sesuai juga operasinya dengan perkalian. Tuh, hasilnya 0 karena kita 10. Kita coba ini pengurangan, kita refresh jadinya minus 600 ya, operasi pengulangan. Jadi tergantung operasinya di situ. Kita ambil yang penjumlahan tadi ya, kita jumlahkan. Oke, selain itu kita bisa mencari quantity yang biasanya sering digunakan. Saya gunakan ini menggunakan quantity ya dari sebuah array. Misalkan kita membuat sebuah array namanya cart, ini sebuah keranjang belanja ya. Nah, misalkan kita buat ini sebuah array, di dalamnya ada array lagi. Kita buat item, misalkan itemnya ini memiliki, taruhlah misalkan A. Kemudian ada lagi di sini KTY, quantity ya. Kuantitinya misalkan kita bisa banyak-banyak 2 saja ya. Oke, kita akan ambil di sini price-nya. Misalkan seperti ini, kita akan buat item B price segini, kita buat item C segini. Ini untuk contoh aja ya. Nah, kita akan buat di sini total sama dengan kita menggunakan array redux ya. Array redux kita ambil dari cart-nya. Kemudian di sini bukan kita menggunakan jumlah, kita akan menggunakan anonim function ya. Kita ataupun menggunakan fungsi langsung juga bisa ya.
Kita gunakan function aja. Kita akan gunakan parameternya di sini, taruhlah previousnya berapa. Kemudian kita akan ambil dollar itemnya berapa. Dan dimulainya dari 0 ya. Oh. Ini, nah sini ya. Kita akan returnkan, kita akan isi untuk wrap. Kita akan tambahkan dengan dollar item yang indeksnya ini adalah price, itemnya price dikali dengan quantity ya returnnya. Ya, kita akan coba untuk free lagi. Kita akan cek totalnya, kita akan BR. Kita save dulu ya. Lihat dulu hasilnya. Ini dapat gak? Kita dapat 2000 ya. Nah, ini dari sini nih. Karena kita previousnya kemudian kita ambil, kemudian kita kalikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman tinggal cek hasilnya berapa. Oke, untuk contoh penggunaan array, operasi-operasi array, advance-nya seperti itu. Kita sudah mempelajari 3 buah fungsi ya. Nah, yang pertama kita telah mempelajari yang namanya array map. Array map ini fungsi bawaan. Nah, ini untuk memodifikasi semua elemen satu atau lebih array. Kemudian kita sudah mempelajari array filter. Filter adalah sebuah fungsi bawaan juga yang memungkinkan kita untuk menyaring elemen. Nah, kemudian array reduce ini ada sebuah fungsi bawaan yang digunakan untuk mengurangi elemen-elemen dari sebuah array ya. Jadi hasilnya penggabungan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.